As-salatu 'alal mudallali bil ghamama khairu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Pojok Semansa. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, dan juga sangat penting perannya dalam menjaga Masjid Al-Manar di SMA Negeri 1 Pamekasan. Halo Mas. Halo. Sebelum melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak spill dulu namanya? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrilianto, bisa dipanggil Aril dari kelas 11J. Saya di sini menjabat sebagai Ketua Rohis periode 2023-2024. Nah, untuk perkenalkan, nama saya Raden Gustiar Galuh Prahasta, bisa dipanggil Gustiar. Jabatan saya Wakil Ketua Rohis periode 2023-2024. Nah, jadi Mas Aril sama Mas Gustiar ini adalah Ketua dan Wakil Ketua Rohis SMA Negeri 1 Pamekasan periode 2023-2024. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh nggak Mas jelasin dulu apa sih itu yang dinamain Rohis gitu? Oke, jadi Rohis sendiri atau Rohani Islam itu adalah ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di Semansa yang bergerak di bidang Islam. Terus mulai dari kapan sih Mas jadi udah jadi ketua dan wakil ketua Rohis di SMA Negeri 1 Baru Pamekasan? sekitar 1 bulanan lah. Soalnya kita baru sebulan yang lalu yang dilantik. Oh, jadi masih baru. Kemarin Oke. tadi. Kemarin. Ya. Terus pas waktu pemilihan jadi ketua dan wakil ketua Rohis itu dipilihnya di vote dengan cara di voting atau langsung ditunjuk? Dengan cara di voting. Voting oleh seluruh anggota Rohis. Bukan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1, bukan? Bukan, kita dipilih dengan cara di vote dari anggota Rohis sendiri. Oke. Terus yang membuat Mas tertarik untuk mengikuti Rohis sendiri itu apa? Untuk saya sendiri, saya dulu tidak tertarik pada Rohis karena masih belum tahu apa itu Rohis. Terus awal pertama kali Mas tahu itu Rohis itu dapat informasi dari mana? Saya pertama kali dapat info Rohis itu dari teman saya. Dia ngajak saya masuk ke Rohis. Apa itu Rohis? Rohani Islam yang ngurus-ngurus di Masjid Al-Manar gitu. Oh iya ya, ya udah saya daftar jadi Rohis sendiri. Untuk Mas Gustian mungkin beda cerita. Ya, kalau saya itu mengikuti Rohis diajak teman saya gitu. Ayo Gus, ikut join Rohis. Nah, itu saya nanya, organisasi Rohis itu apa? Seperti organisasi apa? Dan kata teman saya itu, ikut Rohis itu enak Gus. Ya, sekedar ikut semacam organisasi dan bisa buat bekal nanti untuk persiapan di akhirat gitu. Widih, oke. Terus tugas-tugas jadi anggota Rohis itu apa aja? Untuk tugas-tugas dari anggota Rohis, ya kita ngurus seperti hari-hari besar untuk setiap tahunnya. Iya ya. Jadi kan kalau jadi anggota Rohis berperan banget ya untuk Masjid Al-Manar. Ya. Peran boleh dikasih tahu nggak peran pentingnya bagi Masjid Al-Manar sendiri? Organisasi Rohis ini perannya itu sebagai remaja Masjid Al-Manar. Jadi yang anggaplah yang gimana ya? Yang menjaga. Iya, yang menjaga, yang merawat. Oh iya, menjaga. marbot. Marbot. Iya, marbot. Marbot lah. Kata lainnya juga marbot kan ya. Nah, kegiatan Rohis ini dijalankan setiap hari atau gimana? Untuk kegiatan Rohis itu yang berjalan tiap hari itu kegiatan piket malam saat menjaga ketakwaan tiap-tiap kelas. Oh, jadi
yang ngatur di masjid itu pas waktu kelas 10 ya, ketakwaan. Jadi anggota rohis. Ya. Itu dengan cara dijadwal apa gimana? Kita buatkan jadwal buat anggota-anggota untuk piket setiap malamnya. Dan seluruh anggota itu terlibat. Oke, siap ya. Terus dengar-dengar kan di SMA Negeri 1 Pamekasan ini juga ada anggota Al-Banjari. Itu disatukan dengan rohis atau berbeda grup? Kalau organisasi Al-Banjari itu berbeda grup. Yang namanya itu Majelis Nadirul Manar. UN 1 Pamekasan, dan anggotanya itu bisa dari anggota rohis langsung dan bisa dari bukan dari luar, bukan dari anak rohis. Jadi kalau yang mau yang pengen daftar Al-Banjari Ya, Ya. kita nggak adakan. wajib Nggak ikut wajib. rohis gitu. Meskipun Oke. bukan anak Meskipun rohis, bukan anak rohis, silakan join. Dan silakan sekarang join di Majelis Nadirul Manar. dan sekarang kita lagi membuka kebutuhan personil. Iya. kebutuhan personil. Oke, untuk yang kalian yang minat di Al-Banjari Ya. boleh join nih, lagi butuh. Terus di rohis sendiri ada pelatihan khusus nggak? Untuk pelatihan sendiri kita kemarin adakan pelatihan menjadi MC. Untuk MC saat Ya, pembukaan MC saat- ketakwaan. Wih. Ya. Contohnya tuh kayak gimana? Ya, contohnya kita buka pengajian itu Pembukaan. kan dari anggota Oke. rohis. Oh, Buka jadi itu pengajian. Langsung dari anggota rohis. Oh, Ya, jadi kita anggota. adakan pelatihan untuk menjadi MC saat malam hari. Iya, oke. Terus setiap mengadakan pertemuan di rohis itu ada pelajaran khusus nggak atau dibimbing untuk bisa ngaji atau gimana? Untuk Mungkin ada. pertemuan kita baru ketemu saat rapat kemarin itu mengenai pemilihan C. Jadi kita sendiri ada C. Oh, ada struktur ya, Mas Ya, ya. ada. Boleh disebutin nggak sisinya itu seperti apa? Jadi C di rohis itu ada 5. Yang pertama ibadah, yang kedua dakwah, yang ketiga sosial, yang keempat hukum dan yang terakhir sarpras. Boleh dijelasin nggak satu persatu gitu biar pemirsa di rumah itu pada tahu. Ya, kalau bagian ibadah itu yang mengurus seluruh kegiatan mengenai ibadah kayak sholat Idul Fitri, Ya. kayak sholat Idul Adha gitu. Kayak sholat 5 waktunya gitu, yang menyuruhkan siapa yang adzan gitu. Oh iya. Dan sebentar lagi kan Almanar jadi. Iya. Kita adakan program sholat 5 waktu supaya tiap hari ada makmum. Oke, jadi yang terlibat dalam anggota rohis itu wajib ya Wajib. di sini. Ya. Terus kalau misalkan ada kepentingan lain gitu di luar, boleh nggak ninggalin kewajiban yang di sini? Bukan kewajiban sholat ya, 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 maksudnya. Menurut saya boleh, asal ada alasan yang sangat baku untuk menutupi ketidakhadirannya saat kegiatan tersebut. Oke. Terus pembina di rohis itu boleh tahu nggak? Boleh dikasih tahu nggak siapa? Untuk Siapa pembinanya Keren juga ternyata rohis. kasih tahu gak? Si tahu. Ayo dong, spill. Jadi pembina kita di rohis itu adalah Ustadz Muhammad Kudus yang setiap hari ada di BK. Widih, tepuk tangannya dong buat Pak Kudus. Keren ya Pak Kudus, Masya Allah. Insya Allah. Dan Pak Kudus juga menjadi ketua takmir Masjid Masjid Al-Manar. Oh, jadi Pak Kudus juga ketua takmir Ya, di sekaligus masjid. ketua Ya. takmir juga. Widih, alhamdulillah. Nah, selama Mas menjabat jadi ketua dan wakil ketua rohis ini, program-program apa aja yang sudah dijalankan? Untuk program yang dijalankan, kita masih menjalankan ketakwaan saat malam hari. Oh, oke. Kalau sebentar lagi kita mungkin menjalani program zakat. Oh, zakat. Ya. Terus misal yang
program-program yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya itu seperti apa contohnya, Mas? Untuk kegiatan wajib setiap tahun kita ada zakat, terus ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kurban, Maulid Nabi, dan di bulan Ramadan kita ada juga itikaf. Nah, untuk program-program seperti kurban, zakat, terus Maulid Nabi itu dananya itu dari mana? Ada yang dari luar atau di dalam saja gitu? Jadi kalau dana itu kita ajukan proposal Ke kepala sekolah, Oke, kepala sekolah langsung ya. Jadi ke kepala sekolah kepala memberikan sekolah, kita ya. dana untuk menjalankan kegiatan tersebut. Oke, terus ada nggak yang membutuhkan dana dari luar atau ada dari luar gitu yang mau menyumbangkan untuk program tersebut gitu? Untuk dari luar kita alhamdulillah kemarin saat kurban Idul Adha kita mendapatkan sapi dari Polres Sapi. Pamekasan. 1 ekor sapi. Widih, makasih. Tepuk tangan dong, keren banget ya guys. Penyebabnya bisa dapat 1 ekor sapi itu bagaimana, Mas? Jadi waktu itu kita hanya mempunyai beberapa kambing dan kita masih tidak ada sapi. Oke. Salah satu anggota Rohis kebetulan orang tuanya ada di Polres. Iya. Dan Polres saat itu lagi mencari tempat kurban. Nah, Oh, jadi ayahanda dari anggota Rohis itu sendiri masih tahu bahwa ada sapi dari Polres untuk ditaruh di Rohis untuk disembelih untuk Di CPN diproses. boleh tahu nggak siapa sih salah satu anggota yang mengajukan ke Polres itu? Salah satu anggota yang mengajukan ke Polres itu adalah Mas Rifki Cahya atau yang sering disebut Bang Bang Kice. Kice. Oke, ternyata Bang Kice ya guys pengajunya. Terima kasih banyak Mas Kice. Oke. Terus selama Mas mengikuti kegiatan Rohis ini ada kegiatan-kegiatan khusus nggak seperti ekskul lain seperti LDK gitu? Ada nggak? Kalau kita kemarin ada Gus ya? Ada. Kegiatan latihan LDKI dasar. namanya. Latihan dasar LDKI. kepemimpinan Islam. Oke. Ya. Terus dilaksanakannya itu di mana? Di sekolah langsung. Iya. Jadi nginep? Ya nginap Nginep di sekolah. 1 hari 2 hari 1 2 hari malam. 1 malam. Wih, jadi nginep di sini? Ya. Nih kebetulan nih kan di sini kan mas-masnya ini nginep. Terus Iya. ada nggak kira-kira cerita-cerita yang seru atau sedikit horor gitu? Boleh nggak diceritain dulu dong Oke. biar pada tahu. Mulai dari Gus mungkin. Ya kalau keseruannya itu kita waktu di kamar itu. Kita kan itu tidurnya itu bersama. Iya. Dalam satu kamar lah itu kebersamaannya pas Mas Arilnya ini menyiapkan mie sedap itu. Oh, mie sedap Ya, ya. mie sedap itu diracik sama Mas Arilnya itu Tanpa dimasak. tanpa dimasak itu. Lalu itu anak-anak itu menyampiri kita gitu. Oh iya. Mau Jadi mau join gitu. iya. Jadi dimakan mentah gitu. Iya. Iya, dimakan mentah bareng-bareng lagi. Wih, enak Kebersamaannya dong. itu yang penting. Iya, gitu. jadi kayak suasana-suasana di pondok gitu ya. Ya, Oke. Dapat banget saling banget. berbaginya. Iya. Nah, untuk cerita horornya sendiri tuh kayak gimana? Boleh diceritain dong. Untuk cerita horor saya dengar sendiri dari teman sekelas, kebetulan ikut juga LDKI. Oke. Kan waktu LDKI itu kita dibagi beberapa kelompok. Iya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Oke, Nah, terus waktu itu dia terdiri dari 3 orang dan itu laki semua. laki semua. Iya. Tapi salah satunya ini ada yang takutan. Dia takut. Ada yang Oh, takutan. penakut. Iya. Oke. Terus gimana? Waktu Mas? itu dia nyari pos dan Iya. kebetulan dia nyari ke daerah kantin belakang. Oh, posnya di kantin belakang Nah, gitu. Kantin belakang. Kebetulan yang jaga pos tersebut dia lagi ngisengin.
Ngisengin maksudnya gimana? Dia sembunyi di Sekitaran tukang etalase. siomay batagor, Oh, iya. bakso gitu. Bakso itu. Iya, di situ di bawah mejanya itu. Terus Yang 3 orang itu ke arah Bagian etalase. kasir. penukaran Oke, kupon. iya. Nah, saat itu di dalam kan dikunci di pintu itu. Iya, di tempatnya es es krim, krim, iya. Terus katanya di dalam ada yang buka tutup jendela, jendela lipat. crack Oh, yang Ya, bukan iya. gini itu. Pas dibuka ada yang keluar tangan. Masya Allah. Dan dia Oke. langsung lari tiga-tiganya itu, lari keluar. Iya, terus saat lari kan mestinya ada teman yang lain. Iya. Itu langsung diceritain atau gimana? Kita diceritain waktu pas pulang. Oke, Iya. biar pada Ya, nggak biar takut nggak semua takut, ya. ya. Oke. Enggak ada apa-apa gitu. Oke, sebelum dilanjut, boleh nggak di break dulu nih Mas? Kelihatannya nih mas-masnya pada haus nih. Tim multimedia mungkin peka dengan mas-masnya. Boleh di break dulu dong. Misi. Amit. Logonya nomor ada. Wow. Kebaikan kau ya? Aku minum deh. Nah, udah pada hilang nggak hausnya nih? Udah, alhamdulillah. Oke, jadi kan ini udah pada hilang nih hausnya. Boleh nggak dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Ya, Oke, boleh. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisa di-spill nggak Mas, visi misi dari Mas ini? Yang pas waktu daftar jadi ketua Rohis gitu. Untuk visi dari saya yaitu menjadikan organisasi Rohis Semansa menjadi panutan atau contoh dari siswa yang lain. Ya, kalau dari saya menjadikan Rohis Mansa organisasi yang berakhlak mulia, bertakwa dan dapat dicontoh oleh seluruh siswa SMN 1 Pamekasan. Oke, tunggu dulu Mas. Ini aku salvok nih Mas sama kata yang ada di sebelah kiri, dada sebelah kirinya Mas ini. Iya. Ibdak. Ibdak itu apa sih Mas? Jadi IBDA ini asi yang tahun periode kemarin yaitu ibadah Ibadah dakwah. dakwah. Oh, Ya. ibadah dan dakwah. Ya, itu disatuin waktu periode kemarin. Nah, untuk periode yang sekarang kita pisah. Ibadah sendiri dan dakwah sendiri. Oke. Ya. Ada itu enggak? Ada niat ganti seragam juga enggak? Untuk ganti seragam kita insya Allah sebelum Maulid insya Allah. Sebelum Nabi Maulid? sudah Iya. Oke. seragam baru. Nah, untuk ekskul yang lain ini kan ada kayak medsosnya gitu Mas. Mungkin Ya. ada di Rohis juga? Untuk Rohis kita ada di Instagram untuk Oke. mencari-cari info tentang kegiatan-kegiatan sebelum-sebelumnya. Iya. Namanya itu Rohis_Semansa APMK. Oke, jangan lupa di-follow guys. Jangan lupa di-follow. Untuk medsos yang lain mungkin ada? Kalau medsos yang lain itu ada YouTube-nya juga, tapi sudah lama tidak berjalan gitu. Boleh dong di-spill biar Untuk nama kalian YouTube-nya di-subscribe. itu, kalau nggak salah Rohis Mansa Pamekasan. Oke, jangan lupa guys di-subscribe juga. Oke, ini udah mau mencapai puncak nih. Ya. Boleh nggak ceritain gitu harapan, bukan ceritain sih. Boleh tunjukin gitu harapan kedepannya untuk ekskul Rohis ini gimana? Untuk kedepannya saya harapan untuk kedepannya semoga ekskul Rohis ini tetap solid, tetap kompak menjalankan tugas-tugasnya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Mas Gustiar beda juga? Kalau dari saya itu semoga kedepannya ini Rohis Mansa menjadi organisasi yang lebih dipandang oleh sekolah gitu. Dan Oke. semoga kedepannya itu menjadi organisasi yang sukses. Amin Dan amin. untuk anggotanya itu semoga selalu kompak selalu gitu. Ya. Amin. Oke. Tunggu. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Apa ya? Nah,
Mas ini kan adalah salah satu vokal ya, kalau nggak salah, vokal di grup Al-Banjari SMA Negeri 1 Pamekasan. Vokal Gus. Ayo dong, jangan gitu. Boleh di-spill dong suaranya ya kan guys ya. Ayo dong, di-spill. Ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu 'alal mudallali bil ghamama khairu khalqillahi syarrafa ar-rahman. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Minta lagi deh kayaknya. Ayo dong. Cukup ya. Weh, idaman tuh mah. Kebetulan Gus masih kosong. Oke. Nah, untuk mengakhiri podcast kali ini boleh nggak kasih kata-kata hari ini gitu? Kata-kata hari ini Gus. Ayo dari Mas Gustiar dulu. Oke, Gustiar. Untuk kata-kata hari ini, tetap semangat, jangan pernah menurun ke belakang karena masa depan kita ada di depan. Oke, siap. Untuk Mas Arilnya sendiri? Dari saya kata-kata hari ini bukan pundak yang kamu perlukan untuk bersandar, tapi sajadah untukmu bersujud. Wede. Oke, kali ini udah mencapai puncak ya guys ya. Alhamdulillah. Udah pada lega ya. Lega banget. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.